Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Pada hari ini kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari pertanyaan yang keenam, Katekismus Heidelberg. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan Allah kita. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas hidup yang Kau berikan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk firman kebenaran yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami menikmati segala pemberian-Mu. Hari ini kami mau merenungkan kebenaran-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pertanyaan yang keenam dari Katekismus Heidelberg adalah, jika demikian, apakah Allah telah menciptakan manusia sedemikian jahat dan menyimpang? Jawabannya, sekali-kali tidak. Melainkan Allah telah menciptakan manusia baik adanya. Dan menurut gambarnya sendiri, yaitu di dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Agar ia bisa dengan benar mengenal Allah penciptanya. Dengan sepenuh hati mengasihi Dia. Dan hidup bersamanya di dalam keterberkatan yang kekal untuk memuji dan memuliakan Dia. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-28. Dengan tegas, Tuhan menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar rupanya. Manusia sebagai ciptaan pribadi yang memiliki akal budi, memiliki kemampuan berelasi dengan diri, dengan sesama, dan dengan Tuhan Allah. Bahkan, manusia diberikan otoritas, kekuatan, dan kapasitas untuk mengelola bumi sebagai penata layan. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan bahwa manusia diciptakan sangat baik adanya. Bahkan ketika manusia belum berpasangan, Tuhan memberikan pasangan sebagai kebaikan yang dinyatakan Tuhan kepada manusia. Sungguh terpujilah Tuhan. Karena itu adalah salah kalau ada mitos yang mengatakan bahwa manusia itu dari evolusi monyet atau simpansa. Teori evolusi natural itu adalah salah dan menyesatkan. Karena tidak ada bukti, tidak ada pemberian pengertian, sekalipun ada penemuan kerangka yang dianggap sebagai manusia. Manusia pada dasarnya baik. Dan tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk menikmati segala pemberian-pemberian Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan di bumi ini. Itulah fakta dari penciptaan manusia. Tidak ada satu unsur kejahatan pun yang diletakkan Tuhan atau yang mungkin ada pada penciptaan manusia. Tuhan memberikan karakter moralnya di dalam diri manusia. Kekudusan, keadilan, kebaikan. Tidak ada yang tidak baik. Entah berapa lama manusia yang ditempatkan di Taman Eden itu benar-benar menikmati hidup tanpa dosa, hidup tanpa berbuat dosa. Bapak Santo Agustinus mengatakan bahwa ketika manusia pertama ada di Taman Eden, memang manusia punya potensi untuk taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena manusia adalah ciptaan pribadi yang memiliki kebebasan. Kebebasan itu ada pada diri manusia. Sekalipun manusia adalah ciptaan. Manusia berbeda dengan malaikat, manusia berbeda dengan binatang, berbeda dengan tumbuhan, berbeda juga dengan benda-benda lain. Manusia lengkapnya adalah memiliki tubuh dan jiwa dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, tapi dapat dibedakan. Apa yang ada dalam pikiran terwujud dalam tindakan. Apa yang ada dalam tindakan itu adalah manifestasi dari jiwa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sungguh Tuhan menciptakan manusia dengan baik, benar, adil, dan kudus. Namun faktanya, kita, nenek moyang kita, manusia pertama, sudah berdosa. Berdosa berarti menyimpang dari kehendak Tuhan. Dosa melekat pada manusia. Dengan kebebasannya manusia melawan Tuhan. Dengan kehendaknya sendiri manusia memberontak kepada Tuhan. Padahal di Taman Eden, di Taman Firdaus itu ada banyak kebaikan Tuhan. Tetapi manusia maunya meninggikan diri di hadapan Tuhan. Dan di sanalah terjadi keberdosaan. Dan mulai saat itulah kejahatan terjadi pada diri manusia dan keturunannya. Kiranya kita menghargai
segala kebaikan Tuhan pada diri kita. Semua yang diberikan Tuhan untuk manusia, disediakan Tuhan di bumi ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, gunakan, optimalkan akal budi kita. Kembangkan dan upayakan relasi yang baik dengan diri, dengan sesama, dengan Tuhan, dan dengan alam ini. Fungsikan seluruh talenta bakat untuk mengelola bumi ini, sehingga kita sungguh-sungguh dapat mewujudkan hidup yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk perenungan singkat hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami, agar kami sebagai manusia menyadari kebaikan-Mu, dan kami sungguh diciptakan untuk memuliakan nama-Mu. Berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.